Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel yang mengulas tentang realita kehidupan di sekitar dan yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi gitu ya, alias para doubler, yang dimana orang-orang itu sifatnya pembodohan publik ya, dan penyesatan akidah ya, apalagi orang-orang yang sifatnya itu menipu dengan berkedokkan agama ya. Nanti kita akan bahas di channel ini gitu ya, kita akan roasting mereka, para orang-orang yang sifatnya pembodohan publik gitu ya. Ya, sebelumnya salam sejahtera buat kita semua gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan channel ini gitu ya, dan yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua dimudahkan rezekinya ya, dilimpahkan rezekinya, dan senantiasa diberikan kesehatan ya. Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau mengulas ya, masih berkaitan dengan para buruh tenaga kerja Indonesia, dan masih berkaitan dengan tuntutan para buruh tenaga kerja Indonesia ya, dimana para buruh tenaga kerja Indonesia itu menuntut kenaikan upah di tahun 2023 nanti itu bisa disesuaikan dengan kenaikan harga BBM saat ini gitu ya, dan menuntut untuk menghapus undang-undang Omnibus Law ya. Ya, kenapa saya masih mengulas tentang para buruh tenaga kerja Indonesia ya, dan tuntutan para buruh tenaga kerja Indonesia saat ini ya, karena ya sesuai dengan video saya yang sebelumnya ya, itu para buruh tenaga kerja itu sangat mengharapkan untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu bisa disesuaikan ya dengan biaya pengeluaran kita sehari-hari ya, yang dimana semua itu berdampak dari kenaikan harga BBM saat ini, dan menuntut ya untuk dihapusnya undang-undang Omnibus Law ya, karena undang-undang itu sangat memberatkan dan merugikan bagi para buruh tenaga kerja Indonesia gitu ya. Ya mungkin poin-poin yang tertera ya di dalam undang-undang Omnibus Law itu ya, itu memang sangat memberatkan dan merugikan bagi para buruh tenaga kerja Indonesia gitu ya. Dan bagi kalian yang ingin tahu poin-poin apa aja ya, mungkin bisa menyaksikan video saya yang sebelumnya gitu ya. Ya, jadi kenapa ya pemerintah saat ini itu lebih memihak ya pada para pengusaha ya. Kenapa?
Kenapa pemerintah saat itu lebih memihak ya kepada para pengusaha daripada memihak kepada eh, para buruh tenaga kerja Indonesia ya, yang dimana para buruh tenaga kerja Indonesia itu bisa dikatakan tuh adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah juga ya, iya kan? Kenapa pemerintah lebih memihak kepada para pengusaha? Ya jangan heran ya, jangan heran kenapa mereka bisa memihak, lebih mementingkan ya para pengusaha daripada kita sebagai masyarakat ya, sebagai buruh tenaga kerja Indonesia. Karena anggota DPR saat ini ya, anggota DPR itu ada 575 anggota DPR ya. Dari 575 anggota DPR ini ya, 44,5%-nya itu mereka notabene adalah para pengusaha ya, para pembisnis ya. Jadi dari 575 anggota DPR itu 262-nya anggota dewan itu ya, mereka notabene adalah seorang pengusaha, seorang pembisnis. Jadi gak heran juga ya kalau mereka bisa merancang undang-undang Omnibus Law ini ya, yang di dalamnya itu ada poin-poin yang sangat merugikan dan memberatkan para buruh tenaga kerja Indonesia. Boleh kalian cek, boleh ya. Dari 575 anggota DPR ini ya, 262 anggota dewan tersebut ya adalah notabene seorang pengusaha dan seorang pembisnis. Jadi gak heran juga kalau mereka membuat undang-undang yang lebih memihak kepada para pengusaha ya, lebih memihak kepada para bos-bos pemilik perusahaan gitu ya, ketimbang memihak kepada masyarakat ataupun para buruh tenaga kerja Indonesia ya. Ya karena mereka tidak mau dirugikan ya. Para pengusaha ini tidak mau yang sifatnya dirugikan ya. Mereka tidak peduli tentang kesejahteraan para tenaga kerja Indonesia, itu tidak peduli ya. Yang mereka pedulikan berarti hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri ya, mementingkan kekayaan mereka pribadi ya. Iya enggak? Iya kan? Tentang hak-hak kita sebagai buruh tenaga kerja ya, dan upah itu tidak memihak ya kepada para buruh tenaga kerja Indonesia, tidak memihak ya. Pantas saja kalau mereka membuat undang-undang Omnibus Law itu ya, yang di dalamnya pun ada yang namanya poin-poin yang merugikan dan memberatkan para buruh tenaga kerja Indonesia ya. Dan menurut raport ya dari kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat ini ya, itu kinerja para anggota DPR saat ini itu raportnya yang terburuk ya, ya enggak? Iya kan? Kinerja mereka ya di masa jabatan 2019 sampai 2024 ini ya, kinerja anggota DPR ini itu raportnya yang paling terburuk saat ini. Dari revisi undang-undang yang mereka berlakukan ya, ya contoh misal undang-undang KPK, dan banyak yang revisi undang-undang yang mereka lakukan ya, yang sifatnya kontroversi ya,
Iya enggak? Iya kan? Dan belum lama ini ya, anggota DPR ini meminta anggaran ya untuk membeli sebuah TV ya. Itu dengan anggaran uang negara yang tidak sedikit ya. Itu jumlahnya 1,5 M ya. Kalian itu apa tidak punya hati nurani ya? Wahai kalian para anggota DPR yang masih menjabat saat ini ya. Apa Anda tidak memiliki akal sehat ya? Gaji Anda itu saat ini mau beli TV pun ya, mau beli 10 unit pun satu orang, itu dengan gaji kalian itu masih nyisa ya. Masih ada sisanya. Kenapa harus menggunakan anggaran negara? Hah? Apa mentang-mentang Anda tidak menanggung beban utang negara gitu ya? Anda bisa seenaknya menggunakan uang negara gitu ya. Gaji kalian tuh dari mana? Yang gaji kalian tuh siapa? Coba jawab. Uang yang menggaji kalian tuh uangnya sumbernya dari mana? Ya dari kita masyarakat ya. Dari para buruh tenaga kerja ya. Karena masyarakat di Indonesia itu penghasilan mereka ya, penghasilan itu dengan bekerja ya, dan banyak yang menjadi buruh tenaga kerja Indonesia ya, bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia, dan dari situ uang itu yang menggaji kalian para anggota DPR, halo ya, yang menggaji kalian juga ya para presiden. Ya apa Anda mentang-mentang tidak menanggung beban hutang negara ya, jadi kalian bisa menggunakan uang negara itu seenaknya ya, terus mau dilimpahkan ke siapa hutang negara ini ya? Dilimpahkan ke presiden berikutnya. Iya, coba jawab. Dan coba buat kalian yang menyaksikan channel saya saat ini ya, pantaskah gaji para anggota DPR saat ini ya? Berapa sih gaji anggota DPR ini ya? Jadi pernah ya, salah satu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang sudah dilantik dan saat ini sudah menjabat ya, itu Ibu Krisdayanti ya, pernah memberitahu ya tentang gaji yang mereka terima ya, gaji yang diterima oleh para anggota DPR ya. Jadi Ibu Krisdayanti ini pernah ya mengatakan gajinya itu yang diterima ya setiap bulannya itu 16 juta. Setiap bulannya 16 juta. Dan di tanggal 5-nya lagi menerima lagi 59 juta. Ya. Jadi dari setiap bulannya 16 juta, di setiap tanggal 5-nya lagi itu menerima lagi 59 juta. Jadi totalnya 16 juta
ditambah 59 juta itu udah 75 juta. Kalau menurut saya apa yang dipaparkan, yang telah diucapkan ya oleh Ibu Krisdayanti ini mengenai gaji yang diterima itu menurut saya real ya. Itu kejujuran yang hakiki menurut saya ya. Itu beliau sendiri yang mengatakan ya. Dan terima kasih sudah memberitahukan kepada kita sebagai masyarakat ya. 1 bulannya 16 juta, dan di tanggal 5-nya lagi, setiap tanggal 5-nya lagi itu nerima lagi 59 juta. Itu udah jadi 75 juta dalam sebulan. Itu belum yang lain-lain ya. Masih ada lagi dana aspirasi ya. Dana aspirasinya berapa? Itu katanya beliau ya, satu kali resesnya itu 450 juta ya. Itu terima 5 kali dalam setahun ya. Terus ada lagi ya, anggaran kunjungan dapil ya. Itu kunjungan dapil itu terima lagi 140 juta lagi. Itu 5 kali dalam 1 tahun. Ya walaupun beliau mengatakan ya, mengklarifikasikan dana aspirasi itu untuk menyerap aspirasi rakyat ya, dan akan dikembalikan lagi katanya untuk rakyat. Tapi pertanyaannya berapa persennya ya? Dana resesnya itu 450 juta dan kunjungan dapil 150 juta. Jadi kalau di total ya, 1 tahunnya itu 525 juta ya, 525 juta. Dan coba dikalikan 525 juta itu dikalikan pada para anggota dewan. Itu para anggota dewan DPR itu ada 575 anggota. Ada 575 anggota. Coba udah berapa ya uang negara yang harus dikeluarkan untuk menggaji mereka ya. Dan apa kontribusi mereka ya dengan gaji yang sekian itu ya. Dan ingin beli TV aja harus minta anggaran lagi 1,5 M ya. Coba deh, kalian apa nggak malu gitu loh, mau beli TV aja harus menggunakan uang anggaran negara gitu ya. Itu 1,5 M. Coba kalian pernah mikir nggak hutang negara kita itu sekarang udah berapa? Hah? Udah berapa coba? Jangan mentang-mentang kalian tidak ikut menanggung beban hutang negara ya. Jadi kalian bisa seenaknya ya minta anggaran uang dengan sekian fantastis ya. Mungkin bagi mereka ya, para anggota dewan DPR itu ya, itu uang 1,5 M itu sedikit mungkin ya bagi mereka ya. Dan TV pun untuk apa sih fungsinya ya? Para anggota dewan DPR ini ya minta TV itu buat apa, untuk apa? Kalau Anda ingin beli TV itu pakai gaji kalian masing-masing ya, itu udah masih ada sisanya lebih banyak ya. Gaji kalian itu masih sisa kok ya. Kenapa harus mengajukan untuk pengadaan pembelian TV itu menggunakan anggaran uang negara lagi ya.
Dan belum lagi ya, dengan gaji sekian itu ya, para anggota DPR ini, dia masih ada dana pensiun ya. Dana pensiunnya seumur hidup lagi ya. Coba menurut kalian yang menyaksikan channel saya ini ya, gaji mereka itu layak atau tidak menerima gaji sekian itu ya. Kalau menurut saya tidak layak ya. Mendingan tunjangan-tunjangan itu ya, uang tunjangan dana aspirasi lah, terus dana kunjungan dapil lah, itu dan tunjangan-tunjangan yang lain itu harusnya dipangkas ya, untuk kepentingan negara yang lebih penting lagi ya. Ya enggak? Dan kita para buruh tenaga kerja pun sangat ya dirugikan di saat kabinet ya terbentuknya anggota DPR saat ini ya, itu sangat dirugikan ya. Walaupun sempat ya di rapat pembahasan tentang rencana undang-undang Omnibus Law ini ya, itu sempat ditentang ya oleh salah satu kader partai ya, itu partai PKS dan partai Demokrat ya. Ya saya pribadi angkat jempol ya buat partai yang masih peduli tentang kesejahteraan para buruh ya, tenaga kerja Indonesia. Untuk partai lainnya mana ya, di saat perencanaan undang-undang tersebut ya, saat rapat itu suara kalian mana ya, partai lainnya mana suaranya? Dan terima kasih buat partai PKS dan partai Demokrat ya, yang saat itu masih menolak tentang rencana undang-undang Omnibus Law itu. Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani ini sempat menyatakan tentang gaji pensiun para PNS itu sangat membebankan anggaran keuangan negara. Ya harusnya dana pensiun para anggota DPRD juga harusnya dihapus, dihilangkan. Ya, iya enggak? Ya karena dengan masa jabatan 5 tahun ya, sudah mendapatkan gaji yang sekian ya, dan mendapatkan uang tunjangan-tunjangan yang lain-lain, itu sudah menghabiskan uang kas negara berapa ya. Ya mudah-mudahan ya di pemilu 2024 nanti ya, itu hal ini tidak terjadi lagi ya. Jadi buat kita semua ya harus lebih selektif lagi untuk memilih calon legislatif ya yang akan datang nanti ya di 2024 nanti, dan memilih seorang pemimpin di Pilpres 2024 nanti juga ya. Pilihlah dengan hati nurani kalian ya, dengan keyakinan kalian ya. Jangan semata-mata kita menerima sebuah amplop gitu ya,
itu masa depan negara kita ini dan kesejahteraan rakyat Indonesia ini menjadi lebih terpuruk, ya. Pintarlah sedikit, ya. Pakailah akal kalian, pakailah akal sehat kalian dalam memilih calon legislatif, ya, calon perwakilan, ya, rakyat untuk menduduki kursi DPR di Senayan. Dan yang kita juga akan memilih, ya, seorang pemimpin presiden itu jangan cuma asal milih, ya, karena ini mengenai kelangsungan, ya, tentang negara Indonesia ke depannya, ya. Ini menyangkut masa depan negara, menyangkut masa depan anak cucu kita ke depannya, gitu, ya. Jadi buat para buruh tenaga kerja Indonesia, ya, tetap semangat. Ya, ini saya menyuarakan, ini sifatnya bukan untuk menjatuhkan, tapi kritik, ya, sebuah kritik. Dan kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk bersuara, ya. Dan mengkritik negara itu bukan sifatnya untuk menjatuhkan, untuk memperbaiki, ya, agar bangsa negara kita ini bisa bangkit dari keterpurukan saat ini, ya, dan bisa lebih maju dari sektor ekonomi maupun teknologi. Ya, mungkin kali ini cukup sekian dulu, ya. Lain kali kita sambung lagi, ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.